Halo, Halo. kembali lagi di ruang ngobrol seperti Sesuai yang janji. Ya, sesuai janji. Pas di konten Black Adam kemarin, kita akan ketemu di Black Adam. Hari ini day one, jam pertama, kita nonton. Langsung aja teman-teman. Mudah-mudahan kali ini kita bisa nggak spoiler. Ya. Spoiler free lah, spoiler free. Biasanya kan spoiler ya. Ya. Kenapa nggak spoiler? Karena nggak ada hal yang perlu di spoil kan? Spoiling sih. Buat aku pribadi ini, aku sama Daris mungkin akan bisa berbeda impresi sih, ya. Mungkin. Tapi nggak ada masalah. Tapi karena nganunya sama kok. Pijakannya sama. Pijakannya karena kemarin kita udah ngomongin di konten kita Black Adam sebelumnya, apa-apa ekspektasi kita, ya terjawab semua. Dan sama seperti yang kita bilang bahwa ini hanya film action full package ya, action full package of action, dar bingar-bingar, yaitu. Tapi buat aku teman-teman, Black Adam tuh blast banget. Buat aku. Blast ya? Iya, karena nilai itu nggak tinggi-tinggi sih memang, seperti biasa. Karena buat aku ini adalah wujud janjinya The Rock, pembuktiannya The Rock bahwa mendengarkan fans dan meletakkan DCEU pada tempatnya. Iya. Sebatas itu teman-teman. Mengembalikan enggak juga. Enggak juga. Tapi ya aku pengennya gini gitu loh. Pengennya menyambung. Ini tuh bener-bener kalau boleh dibilang, enggak, ini kita nggak ngomongin teknis ya, ini kita ngomong intensi filmnya, kita ngomongin maksud filmnya. Di film ini tuh ada banyak sekali name drop. Ya. Dari film-film Disney sebelumnya. Betul. Ada banyak sekali sindiran. Dan itu mungkin bisa diartikan adalah reunite. Mungkin. Reunite ya, bukan unite ya, tapi reunite. Yang maksudku direstui gitu loh. Nggak cuma sekedar name drop, tapi kan karakter-karakternya muncul. Ada Amanda Waller, ada siapa itu Mbak yang di Pacemaker. Agent siapa aku lupa. Terus kemudian posternya Aquaman, posternya Justice League, Ben Affleck, action figurnya Batman. Ben Affleck kan ya itu. Iya. Terus kemudian yang paling menyenangkan adalah, aku bisa aja salah teman-teman, tapi kalau kalian perhatikan mungkin akan kelihatan digital image-nya, mukanya Zachary Levi. Ya, Ini artinya apa teman-teman? Ya ini DCEU. Emang ini DCEU Extended Universe. Iya, yang kita tonton selama ini, yang kita anggap mungkin kita tahu juga tercerai-berai segala macam. Ya disatukan lagi sama The Rock nih. Memang kapasitasnya The Rock hanya baru di sini. Baru kayak gini hasilnya. Gini, kalau kalian bisa menikmati film-filmnya The Rock, chance are kalian akan menikmati filmnya. Apalagi yang buat yang ngefans The Rock ya. Apalagi ngefans The Rock. Karena beneran filmnya tuh secara teknis oke ya, secara teknis. Betul. Tapi secara naskah itu banyak yang bisa di nitpick ya, bisa di nitpick. Iya. Nggak nit pun kelihatan. Nggak nit pun kelihatan. Jaring banget bolongnya di mana. Tapi ada film-film yang emang walaupun kadang tuh kita ngerti nih, aduh ring banget, tapi oke aja. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa oke aja teman-teman? Buat aku pribadi karena bungkusan actionnya tuh luar biasa. Bagus banget bungkusan actionnya. Chemistry-nya antara Black Adam sama JSA. Itu juga bagus banget. JSA-nya, aku bilang sama Daris, aku tuh agak sulit menerima JSA yang ada di modern, meskipun di komik juga banyak gitu. Tapi buatku JSA tuh adalah di masa lalu buatku gitu. Tapi ya udah nggak ada masalah. Implying-nya kan JSA ini udah ada lama kan. Kita nggak dijelaskan. Itu yang agak apalah gitu. Karena si Anu kan udah hidup berapa 100 tahun, si Dr. Fate. Kemudian ya sebetulnya Carter Hall atau si Hawkman itu juga reinkarnasi. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan privilege itu, bagaimana Amanda Waller itu bisa minta tolong. Istilahnya minta tolong ke mereka gitu. Tidak dijelaskan, tapi nggak apa-apa. Tapi ya magically kita merasa itu nggak apa-apa. Gitu. Magically, karena emang filmnya tuh nggak daki-daki. Ya istilahnya dari selalu itu untuk sesuatu yang tidak berusaha menunjukkan sesuatu, tapi ya emang di situ aja tempatnya. Di situ aja. Jadi dia pengennya ke begini, ya udah aku pengen begini aja. Jadinya ya begitu doang. Mitologinya Black Adam dijelaskan menurutku cukup bagus sih. Dan komik akurat. Nggak seakurat aku nggak baca itu Black juga, Adam. tapi
kelihatan respect-nya ke sumber. Terhadap source-nya tuh Kelihatan respect oke banget. banget. Dan seperti biasa ya, Black Adam, The Rock itu selalu atau sering sekali membawa nilai family. Dan di sini Di sini dibawa juga sama dia. sampean. Dan karena Black Adam tuh memang family man ya, Ya, family man. The Rock, Bukan Black Adam-nya, jadi ya. gimana ceritanya anti-hero family man. Nah, di sini diperlihatkan apa-apa motivasinya, apa-apa. Kalau teman-teman ingat 2 tahun yang lalu DC fandom, The Rock bilang maju semua ikonnya DC, Superman, Batman segala macam maju. Literally dia mengatakan hal yang sama sebagai Black Adam. Ya, Terus, dan simbolkan juga. Iya, Itu goblok banget sih. Iya, betul. Itu adegan ketika kita nonton pasti ketawa ngakak. Betul. Disimbolkan ya. Dan 2 tahun yang lalu di DC fandom, The Rock bilang Black Adam ini adalah akan dengan hadirnya Black Adam ini mengubah hierarki power Hierarki power di DCEU dan ini literally secara literal. bener banget. Secara Bener literal. banget. Karena Chris, kalau kita bilang film Joker-nya DC itu kan Joker-nya tetap jahat. Dalam tanda petik emang jahat ya. Tapi ini Black Adam yang orang DC kebanyakan taunya adalah penjahat, ini jadi jagoan. Jagoan dalam tanda kutip. Jagoan. Dalam tanda kutip. Jagoan. Dan itu Champion bahasanya champion gitu. Jagoan Akhirnya dia memilih untuk menjadi protektor kan gitu. Nah, satu hal teman-teman. Bukan pahlawan, bukan superhero, bukan apa. Bukan raja, protektor. Dan dari dulu stand-nya Black Adam itu emang dia sempat jadi raja juga Ya, ya. Tapi stand-nya dia itu selalu aku akan melindungi kandak whatever happen. Ya, betul. Riz, buat teman-teman yang nonton juga nanti, aku punya satu kalimat mungkin atau kata-kata lah lebih tepatnya bahwa film Black Adam ini adalah X-Men versus Apocalypse. Gak salah kan? Gak salah kan? Ya. Itu dia teman-teman. X-Men Apocalypse tapi enak ditonton. Ya paling nggak adegannya X-Men melawan Apocalypse. Wah, persis. Iya. Persis sekali. Iya benar. Tidak apokalips. Iya Gitu. benar. Iya kan? Benar. Sayang sekali teman-teman, tapi kami beruntung juga akhirnya ada konten film yang tidak spoiler. Maksudku banyak hal yang mungkin akan di nitpick ya. IGN kan ngasih 5 ya. Ya. Aku nggak ngerti sih kenapa dia bisa ngasih 5, tapi ya nggak pantas lah kalau. Memang filmnya secara nilai, secara skor tuh kan kalau aku sama Mas Bagas mungkin ngasih ya 7 lah ya, 7 lah. Tapi enjoyment-nya dapat, terus maksudnya yang dari awal dia The Rock tuh dapat semua, dan JSA-nya bagus. Itu Ya. aja itu sangat terpuji sih. Nah, aku pengen ngomong sih, kenapa kok harus ada JSA? Ya. Kenapa kok? Karena JSA, karena Black Adam itu sampai batas tertentu dulu di komik itu kan memang bagian dari JSA. Ya, Jadi ya. mereka dimasukkan ke sini bukan hanya karena DC butuh, Warner Bros butuh, nih harus ada orang lain, hero-hero lain yang gitu. Karena kan dia anti-hero. Yeah. Enggak. Tapi emang ruhnya JSA itu sampai ada ke Black Adam juga. Family, JSA kan all about family ya. Makanya Black Adam bisa relate ke JSA sampai titik tertentu kan. Makanya aku ini cerdas sih. Dia memasukkan JSA tanpa harus mengkhianati komik. Kita maksudnya ada, terus sayangnya nggak semua karakter tergali dengan baik ya. Ya. Yang Cyclone minim sih. Cyclone minim tapi adegan aksinya dia paling bagus. Iya, betul. Yang paling tergali itu kan Dr. Fate sama Carter Hall. Yang paling sia-sia kan Atom Smasher. Kayak The Flash atau Spider-Man aja. Maksudnya keberadaannya comic relief. Comic ya, relief. betul. Ya, yang aku keluhkan itu kan kemudian di paruh akhir sama joknya kadang-kadang Ya. kering. Betul sih. Ya ini khas The Rock, joknya semuanya khas The Rock. Sangat khas The Rock. Jadi Aku nggak. kalau Hollywood itu selama ini terbantu pendapatannya dengan film-filmnya The Rock, ya sama aja. Iya, ini sama kayak aja. gini juga gitu. Filmnya The Rock itu kan nggak akan pernah dapat skor tinggi, tapi somehow selalu laku. Ya, betul Somehow sekali. The Rock itu kan mesin uang, jadi dia tidak mau keluar dari zona nyaman dalam artian itu dan tidak apa-apa. Karena bagi Seven Bucks Production uang juga penting Iya, ya buat iya. PH-nya. Ya udahlah kalau kita ngomong segini doang. Kalau kita ngomong uang yang
nggak habis-habisnya Nah, juga sih sebenarnya. Segini doang, cuman maksudnya tersampaikan semua. Ya, dan ini menjadi di konten Black Adam kami yang kita yang sebelumnya itu, bahwa aku bilang aku kelihatannya mungkin kayak apa ya, peletakan batu kembali sih. Ya. Dan bener kok, ini batunya diletakin lagi sama The Rock gitu loh. Maaf ya, sutradaranya aku nggak tahu siapa. Saking kuatnya The Rocknya. Sama. Kita jujur kita nggak peduli siapa sutradaranya. Betul maaf sekali. ya, maaf. Maksudku kayaknya teman-teman yang menonton juga, aku kenal beberapa teman yang mereka takut karena ini sutradaranya track recordnya kurang oke nih. Iya. Tapi ya faktanya ya akan lebih banyak yang menonton karena The Rock dibandingkan Iya. karena sutradaranya. Betul sekali. Emang kita dari tadi nyebut The Rock karena emang ini tuh passion projectnya The Rock. Iya, rasa dan warnanya sih hampir kayak warna baru DCEU, tapi sebenarnya enggak. Ini DCEU yang agak terhambat aja sih. Kemudian dimunculkan kembali setelah kemarin ada bla 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 segala macam tuh, ya udahlah. Tidak pakai rasa, Enggak. tidak pakai rasa Snyder, tidak pakai rasa MCU. Ya ini your The Rock movie, rasanya rasa The Rock. Rasa The Rock. Rasa The Rock. Satu lagi Riz, aku tertarik dengan kamu tadi bilang JSA-nya perlu ada karena kedekatannya dengan The Rock segala. Maksudku Kedekatannya dengan. excuse-nya ada. Iya betul. Dan memang smooth. Emang nyaman banget ngelihat JSA di sini. Tapi aku tuh agak nakal, pikiranku barusan adalah JSA ini mungkin sama Warner Bros dan DC dimunculkan menjadi salah satu backup plan kalau Justice League nggak ada lagi. Ya, jelas, itu jelas. Itu pasti. Aduh. Karena kan emang dari dulu posisinya JSA itu kan seperti itu kan. Iya, dan nggak, maksudku adalah kalau nggak berhasil nge-reunite aktor-aktornya, terus kemudian DCEU-nya yang udah dibikin dan dibangun sama Snyder nggak berjalan dengan baik, Ada ya udah alasan. ada alasan Bisa jadi, gitu. bisa jadi. Oke, nggak Tapi masalah. terlepas dari apapun itu, alasannya itu untuk penggemar komik masuk, untuk penggemar film yang nggak baca komik tidak ada masalah. Sama sekali tidak mengganggu. Sama sekali tidak mengganggu karena berbagai macam alasan kenapa mereka harus ada, kenapa kok Carter Hall tahu soal Black Adam dan lain sebagainya, semuanya make sense. Ya, dan apa ya, kita ngelihat banyak sekali tokoh yang dimunculkan kembali, perannya masih tetap stick sama yang dulu, Amanda Wallernya yang sedemikian dominan. Menyenangkan sekali sih. Ya ini fun ditonton, Fun. terutama sebagai penggemar Ya. DC ya, penggemar film-film DC. Film ini tuh enak ditonton buat penggemar DC. Buat penonton awam, entahlah ya. Tapi kalau penggemar The Rock, aku hampir yakin kalian pasti suka kok. Aku teman-teman sangat udah berapa kali aku nggak tahu di konten Ruang Ngobrol bahwa aku tuh orang cah DC, emang DC banget. Buatku film DC seperti ini saja sampai kapanpun udah cukup, karena nggak perlu mau diapa-apain lagi. Gitu. Buat aku pribadi loh ini tapi. Sebagai warning, film ini memang sekali lagi nggak ngapa-ngapain ya. Oke. Dalam artian nggak punya thought provoking kayak Man Mau- of Steel, BVS. Mau dilanjut nggak apa-apa, nggak dilanjut Nggak juga dilanjut nggak juga apa-apa. Gitu. Tapi pasti dilanjut. Iya pasti dilanjut. Karena walaupun entah bagaimana dibombardir review jelek, aku yakin akan menguntungkan. Minimal secara franchise dia udah banyak yang ngomongin. Iya. Dan by the way, Superman balik. Seperti yang kalian tahu, sangat menyenangkan mendengarkan suara Henry Cavill. Geralt kali ya. Nggak beda kan? Iya beda. Cara dia ngomong ketika jadi Geralt sama ketika jadi Clark kan. Dan ini real teman-teman. In a Flash, Superman berhadapan sama Black Adam. Jadi- in a Flash. Ya, It's a good lah. selamatlah Selamat buat Black Adam. Black Adam. Filmnya akan banyak yang mencaci, iya. Iya. Tapi ya akan ada banyak yang enjoy juga. Karena kalau kalian bilang, sorry Riz, kalau kalian bilang cerita atau apa namanya twist segala macam, Nggak ada. Filmnya tuh nggak usah pakai itu. gimana gini, twist-twistnya tuh sudah terbangun dari awal yang tidak twist banget. Kalian naik ke wahana roller coaster, nggak akan dapat apa-apa kecuali keseruan. Udah, Ya, itu nah, aja. Itu aja. Udah gitu Kayak aja. ada twist-twist yang mungkin kalau penonton nggak familiar sama The Rock, dia nggak familiar dengan Black Adam, dia akan ternyata itu. Iya. Tapi kalau udah familiar sama Black Adam dari awal udah Gitu. ya udah. Iya, Dan iya. ini benar filmnya fully respecting source material. Akan ada beberapa yang diubah dan ada banyak fan service buat kita penggemar DCU ya. Dan itu menyenangkan. Makanya aku keluar bioskop itu dengan perasaan senang.
Ya. Walaupun banyak masalah, banyak lubangnya. Ya. Kadang-kadang kan kita tuh bisa nonton film dengan banyak lubang, tapi keluar tuh tetap enak. Ya, betul. Karena mereka ya udah nggak berusaha untuk jadi lebih gitu loh. Nggak daki gitu. Ya. Memang ditujukannya, kalau istilah kata Mas Jojo ya, tujuannya di sini ya ngejar ini. Udah selesai. Nggak kemana-mana. Kalau tujuannya di sini tapi mau dilebihin kan. Ya itu kadang-kadang kekecewaan kita sama MCU kan di situ ya. Mereka hype-nya ke sini, datangnya segini doang. Iya. Kalau ini tuh kita di hype di gini, ya udah segini. Apa yang kalian dapatkan dari trailer ya itu yang kalian rasakan. Ya lebih extend tapi nggak bohong. Nggak bohong. Nggak ada kebohongan dalam Oke. ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita obrolin dari Black Adam. Mudah-mudahan benar-benar spoiler free ya. Jadi kalian kayaknya bebas. spoilernya nontonnya. cuma Superman doang, tapi Tapi kalau itu udah tahu lah. udah ngikutin internet udah pasti Ya. tahu. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.